Selain itu kan, di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sponsor, karena tanpa mereka juga acara ini tidak berjalan sedemikian rupa ya. Pertama ada dari Bank BRI. Dan yang kedua ada dari Rumah BUMN Yogyakarta. Oke, jadi setelah ini bakal ada acara apa lagi? Oke, untuk selanjutnya ini kita akan memasuki sesi penyampaian materi yang kedua dengan topik Business Model Canvas or BMC and Business Plan Competition or BPC yang akan disampaikan oleh narasumber yang tak kalah luar biasa nih kan. Langsung saja, sesi ini akan dikembalikan ke Kak Rizda selaku moderator. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya. Wah, gimana nih tadi teman-teman penampilan video after movie yang sudah ditampilkan tadi? Keren banget ya. Jadi teman-teman motivasikan nih gue menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi penyampaian materi kedua. Di sesi penyampaian materi pertama tadi sudah dibersamai dengan Pak Eka yang bahas mengenai bagaimana sih tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum ya siapa sih narasumber kita yang kedua? Udah tahu belum? Belum? Oke. Biar teman-teman gak penasaran nih, jadi untuk sesi penyampaian materi kedua, kita bakal dibersamai oleh Kak Azra Aulia Firdausyah. Beliau adalah seorang mahasiswi prodi akuntansi FEB UGM yang memiliki beberapa pengalaman yang luar biasa nih, teman-teman. Di antaranya adalah sebagai mentor group project in Veteran Consulting UPN Veteran Jakarta pada tahun 2024. Selain itu, sebagai mentor startup trainer di Trainer Venus University pada tahun 2024. Lalu sebagai mentor kreatif Entrepreneurship Summit pada tahun 2024 dan tentunya masih banyak lagi. Selain itu, Kak Azra ini juga memiliki beberapa penghargaan nih teman-teman. Di antaranya adalah juara 3 Eureka Marketing Plan Competition pada tahun 2024, juara 3 Management Competition Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2024, lalu Top 10 Wowcast Competition on Sustainable University Program Innovation pada tahun 2024 dan tentunya masih banyak lagi. Wah, tidak perlu diragukan ya teman-teman, pengalaman dari Kak Azra ini yang tentunya menginspirasi banyak orang. Mungkin karena teman-teman udah gak sabar buat mendengarkan sesi penyampaian materi kedua oleh Kak Azra, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut dengan penuh antusias Kak Azra Aulia Firdausyah. Selamat pagi Kak Azra. Ini Kak kabarnya pada pagi hari ini. Baik banget. Sebetulnya soalnya ngajar sama apa sih? Terus keluar orang aja ya banget. Oke, mungkin kalau boleh tahu kesibukan Kak Azra belakangan ini. Sekarang lagi bangun semangat buat skripsi, kan beliau lagi rasa gitu ya. Soalnya melihat realita, mungkin beberapa teman-teman aja sih, kan aku sekarang semester 9 ya. Teman-temanku tuh banyak yang pulang rumah. IPK-nya udah berarti aku sudah dapat gelar SE yang bisa jadi berkah, bisa jadi juga tuntutan dan pressure itu tuh siap dengan caranya. Jadi masih struggling untuk nyiapin soft skill, hard skill, pengalaman sebelumnya. Jadi selain speech juga nantinya si Azra pasti ada video lain dan tentunya sangat produktif ya teman-teman Azra.
Oke, Kak Azra, mungkin dari teman-teman semua juga udah pada gak sabar ya untuk mendengarkan sesi penyampaian materi dari Kak Azra. Mungkin nanti saya persilahkan kepada Kak Azra untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Namun sebelum itu saya izin mengingatkan bahwasanya untuk sesi penyampaian materi ini adalah 50 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Kak Azra. Untuk saya persilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih ya. Aku berdiri aja ya ngomongnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam kenal, aku Azra. Sekarang semester 9 tadi ya. Jadi extend tidak seperti teman-teman lainnya di FEB yang beberapa udah ada yang jadi SCBD, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pemilik usaha gitu ya. Aku masih dapat rezeki sekarang untuk belajar kerja sambil bangun semangat untuk skripsi gitu ya. Aku juga orang yang antusias dengan pengembangan bisnis. Jadi sebenarnya aku dulu pengen banget masuk Bitcoin. Cuman karena orang tua belum meridoi, jadi aku terpaksa di akuntansi dan jaminan akuntansi tuh nanti gajinya gede gitu kan. Ternyata pas berjuangan tuh kayak se-pressure itu cuma tuh gak dapetin ya. Mungkin karena masalah jurusan aja, jadi menurutku itu susah kan gitu. Dan akhirnya sekarang IP ku tuh 2,9 gitu ya. Jadi ada beberapa ya sama sinarong, maksudnya dari pencapaian yang kita punya pasti ada beberapa ujian yang dibalik itu. Aku juga sambil berkuliah, sekarang cuma ngambil 1 matkul itu ngulang. Aku juga nyantri kayak gitu, jadi biar balance karena di FEB sejak aku maba kan itu momen pandemi ya. Aku tuh nggak punya circle yang baik, terus juga gak ada matkul agama karena aku ngambil pas internasional, jadi kebetulan memang matkulnya nggak ada agama, jadi kayak kalau banget nih belajar keuangan gitu kan, keuangan dulu kan bosen gitu. Jadi untuk pagi ini insya Allah aku bakal bahas satu rahasia lolos BPJ yang teman-teman tuh mereka sudah tahu, karena kita kan seringnya ngikutin panduan lomba ya. Padahal di panduan lomba itu kita bisa berkreasi ya, kita kasih added value alias nilai tambah untuk menjadi peserta yang berbeda sendiri, unik, dan juga apa ya, memukau juri kayak gitu, karena juri pasti pengen sesuatu yang beda daripada umumnya kayak gitu. Boleh next slide? Oke, jadi untuk kenalan singkat, aku tadi salah jurusan, terus juga untuk survive, aku belajar lomba dan juga expand knowledge di luar kampus. Maksudnya apa? Aku ikut seminar cukup sering, apalagi yang terkait sama ekonomi kayak gitu. Terus juga mulai semangat lomba ketika dapat tugas memasarkan otomatis pesantren, karena untuk memasarkan diskusi sekolah itu susah banget ternyata ya, dan aku akhirnya semangat dari situ. Untuk sampai sejauh ini udah 9 semester, capaianku untuk business case itu 20 lebih. Terus kalau untuk BPC cuma 1 sebenarnya. Nah, tapi berkaitan juga karena aku keseringan mengkritik bisnis, entitas organisasi, itu jadinya daya ngejudge-nya tuh tinggi, tapi gak ngejudge manusia ya, aku ngejudge-nya barang mati kayak gitu ya. Gimana sih kalau bisnisnya kok ini ada yang merugikan, ada yang buat profit, kayaknya nih ada yang salah nih, aku bisa. Maksudnya itu bakat dari Allah ya, supaya aku tuh bisa mendeteksi ini bisa salah gimana. Nah, untuk bisnis mentoring and business sendiri, pengalamanku udah lebih dari 30. Beberapa ada yang lolos, jualan top 3, tapi ada beberapa juga yang masih berproses, karena kan yang buat benar kan Allah ya, bukan kita nih yang udah punya akal capek-capek, tapi kadang takdirnya nggak sesuai ya, itu masalah banget kayak gitu. Terus itu ada beberapa foto, pas itu aku ngebantu teman-teman dari Polikema, dari Universitas Telkom, dia lomba di UNY pas itu, dan aku jadi mentornya. Itu sih, jadi aku nggak terbiasa lolos BPC, tapi aku bisa ngarahin untuk mereka gimana sih cara mengumpul di depan juri, gimana cara materinya itu on point dan lain-lain. Boleh next slide? Nah ini untuk portofolio, aku saranin teman-teman sebelum telat, kayak tadi aku bilang ke moderator, teman-teman tuh banyak yang kumlaut 3,5 tahun, tapi hobinya ngelapar. Jadi ya nggak apa sih, biasanya itu tuntutan akademik, cuman kayaknya nggak siap pasca lulus. Nah menurutku teman-teman kan masih maba nih, menurutku privilege-nya banyak banget, bisa berapapun, offline ya kan, nggak ada pandemi gitu. Nah ini foto aku, untuk di YouTube aku biasanya membaca esai business case, udah ada 28 episode, buat teman-teman yang mau belajar cara bangun bisnis, apa ya, sadar bisnis tuh dari situ juga bisa.
terus juga untuk Instagram itu aku seharian upload portofolio sama informasi produktif aja. Nah buat yang di Drive itu ada portofolio review. Aku tuh kalau kerja gimana sih sama yang bawah kayak gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini apakah menjamin dapat kerja atau enggak. Cuman ketika teman-teman nanti punya skill yang bisa diperjualbelikan kan lumayan dapat income gitu. Boleh next slide? Nah kita lanjut ya. Ini ada rahasia. Aku sempat kemarin ikut program musim panasnya yang National University of Singapore selama 11 hari itu aku ikut program musim panas. Jadi ceritanya NUS itu punya program S2 baru namanya Venture Creation. Venture Creation teman-teman kebayangnya apa? Startup, ya kan? Pembangunan bisnis. Dan akhirnya aku ikut 11 hari kayak versi mini S2-nya Venture Creation tadi. Nah ini aku dapat beberapa poin-poin yang jarang diajarkan di Indonesia. Dan ini bakal insya Allah kepake buat teman-teman yang mau ikut DPC, bisa business case, marketing plan, dan hal-hal yang merintis lainnya tadi. Next slide. Nah, jadi ini ada value proposition canvas. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Value proposition canvas. Yang bukan maba deh, yang angkatan 2223. Ada yang tahu? Nah, ini kebanyakan panitia lama nggak kasih tahu nih, padahal ini penting banget ya. Boleh next slide? Next slide. Nah, kenapa penting? Teman-teman di sini tahu nggak kenapa bisnis itu kebanyakan gagal? Ada yang mau berpendapat nggak? Apa aja boleh kok, boleh nyontek juga boleh di atas ini. Cuman sepengetahuan kalian, kenapa sih bisnis itu sering gagal? Ada yang mau jawab? Nah, dimulai dari nggak ada pasarnya, terus juga kurang up to date gitu ya, terus kurang modal, timnya nggak jelas. Dan sebenarnya yang paling inti itu adalah no market need, alias nggak ada kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar itu caranya gimana? Boleh next slide. Nah, jadi ini teman-teman rahasia yang aku baru tahu, dan ini ternyata kepake pas aku mereview proposal orang. Ternyata orang-orang itu kan aku sering review BPC orangnya. Dia itu dengan PD-nya bilang, produk kita tuh unik mbak, kita tuh baru loh, inovasinya keren. Sebenarnya konsumen itu nggak butuh inovasi yang gimana-gimana, tapi konsumen cuma butuh problemnya konsumen itu diselesaikan dengan produk kita. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi ada di VPC ini tahapannya pertama adalah cari real user problem. Jadi sebelum kita berpusing-pusing dia ngedesain produknya, eksperimen segala macam, kita harus cari tahu sebenarnya masalahnya apa. Karena dengan masalah tadi, semakin dia berpeluang, datanya itu kompeten gitu ya, nggak cuma kayaknya banyak ya dari pasar, cuma teman-teman tuh udah riset gitu ya, itu peluang bisnisnya gede banget kayak gitu. Next slide. Nah ini juga langkah untuk menceritakan masalah si konsumen. Ini kepake buat teman-teman yang skripsi ataupun karya tulis yang lain. Nah teman-teman di sini ada yang pernah lihat pestle analysis? Mungkin yang pernah ikut lomba bisnis pernah ya, sekali notice gitu ya. Jadi kan pestle itu adalah beberapa aspek kehidupan yang kita harus pertimbangkan. Oke, kalau buat bisnis landasan hukumnya ada nggak ya, undang-undangnya ada nggak, terus secara politis kira-kira bisnis ini itu lagi dibahas nggak ya di DPR misalnya, sampai secara sosial dampaknya seperti apa. Nanti itu bakal diajarin ya sama mentor-mentor ya, pasti mereka udah hafal gitu ya. Nah terus sebenarnya bisnis yang oke itu adalah bisnis yang bisa masuk ke lifestyle. Nanti aku bakal bagiin satu produk kesehatan gitu teman-teman, bukan jamu, bukan obat herbal, tapi yang lain itu teman-teman silahkan coba aja. Nah semakin dia adaptif dengan perubahan zaman, dipakai buat menyelesaikan masalah-masalah orang zaman now gitu ya, bisnisnya akan semakin berkelanjutan. Jangan lupa dikaitin sama SDGs alias Sustainable Development Goals, karena juri itu sekarang mayoritas yang melihatnya itu nggak cuma cuan, tapi juga ada orientasi sosial. Itu sih, terus fokus ke daerah tertentu yang pengen di cover gitu ya. Next slide. Nah ini formula yang aku buat sendiri, aku nggak ngikutin siapa-siapa, cuman aku mengakumulasikan materi di NUS tadi selama aku lomba dan feedback dari juri-juri yang ngomong ke aku kan gitu. Jadi kita bisa buat analisis SJQ, situasinya seperti apa, communication sampai question. Situasinya, ini nanti ada produk yang beneran ya. Ini tapi kehalu untuk situation communication question, cuma nanti lahirnya adalah produk yang aku akan bagikan. When
indikator atau kuantifikasi waktu 5 tahun belakangan. Terus who, target pasarnya siapa? 50% pekerja kantor SCBD, misal gitu ya. Where, lokasinya di mana? DKI Jakarta. What, kegiatannya sebenarnya apa yang dihadapi oleh pekerja kantoran ini? Mereka tuh sadar akan kesehatan dan pilihan makanan sehat. Karena mereka gaya hidupnya kan seringnya duduk ya, pasif atau sedentar gitu. Tapi kita tuh tahu situasinya, itu boleh netral, negatif ataupun positif, tapi ini emang awalnya sifatnya asumtif gitu. Nanti kita akan validasi data. Nah, terus ketika udah tahu situasinya, kita buat rangkuman dari masalah why gitu ya. Sebenarnya ada apa sih, kenapa sih gitu kan. Tetapi seringkali sulit menemukan snack atau cemilan sehat dan bernutrisi. Nah, efeknya kan kalau jangka panjang kita mikir ya, orang kalau nggak sehat, dia rentan diabetes. Kalau diabetes, ngantukan, terus juga lemesan, suka marah-marah, gitu-gitu kan. Nah, terus lahirlah pertanyaan gitu kan, bagaimana? Pertanyaan yang akan dijawab dengan hadirnya sosok jasa dan produk dari bisnis kalian. Kita bisa buat pertanyaan umum yang kita akan pecah, apa saja sih tren, masalah, peluang, dan solusi yang memungkinkan bagi konsumen untuk mendapatkan seks saat ini. Kayak gitu ya teman-teman. Next slide. Nah, ini kita langsung cepat aja karena waktunya juga cukup minimalis ya gitu. Nah, untuk value proposition canvas, sebenarnya ini bahasa mudahnya adalah menjodohkan masalah konsumen dengan rapi dengan produk yang bisnisnya bisa kasih. Kalau tidak gitu ya, kayak demand supply sih. Caranya kenali profilnya, tapi nggak cuma dia cewek, dia cowok, umurnya sekian, nggak gitu doang. Kita bakal menghayal tentang kebiasaan mereka, tentang kepribadian mereka, kita akan mau mencari datanya gitu ya. Kenali kebutuhan, terus cari ide bisnis yang sekiranya bisa konsumen pakai untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti aku udah siapin materi buat mentoring ke depannya. Sebenarnya teman-teman kalau mau buat customer profile boleh, kita nggak malu. Oke, nama konsumen aku Barbara Gray. Dia jurusan kuliahnya apa, terus dia tuh kepengenannya apa, kekurangannya apa, dan lain-lain. Next slide. Nah, ini materi dari AWS. Jadi sekalian teman-teman mau aku bagi-bagi, boleh banget, tapi mau aku aja, atau kata panitia. Kita akan belajar dari dua bentuk ini. Nah, teman-teman, yang pertama, lingkaran itu adalah validasi pasar. Kita cari dulu penyakitnya konsumen, terus apa sih pekerjaan yang mereka tuh harus tuntaskan, tapi butuh bantuan kita sebagai bisnis. Setelah tahu lingkarannya, kita isi semua, kita isi yang kotak sebelah kanan yang hijau. Kita jelasin produk dan servisnya apa, pengurangan sakit konsumennya apa, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, ini jangan lupa untuk materi SDGs, usahakan bisnis kalian itu tidak merugikan siapapun, semua tanah, pohon gitu ya, secara satu kesatuan di darat, laut, dan udara. Itu ya. Next. Nah, ini salah satu contohnya. Ini teman-teman bisa bagian snacknya sekarang ya, buat panitia. Tapi jangan makan dulu ya. Mungkin snacknya agak aneh karena bukan kayak cimol, bukan kayak batagor juga, dan terlalu proses ya. Jadi nanti aku coba arahin buat ngincip seseorang ke depan buat ngerasain 5 step gitu. Nah, ini salah satu cara pengisiannya. Sebelah kanan dulu ya teman-teman. Apa keresahan yang konsumen hadapi? Mereka susah dapat healthy snacks, kebiasaan ngopi susu, jajan PKL, jadi bahan jompo dan gak produktif. Jadinya apa? Kalau kerja supaya marah-marah, ngantukan, pusingan gitu ya. Terus juga kita jelasin apa sih pekerjaan konsumen yang dibantu. Jadi mereka itu butuh akses buat beli makanan sehat, tapi nggak tahu nutrisinya. Kan mereka kan malas riset ya, malas baca di Indonesia gitu ya. Terus yang ketiga itu gains, apa kesenangan atau fasilitas yang konsumen inginkan. Mereka pengen cemilan dengan rasa, ukuran, dan bentuk yang kekinian, tapi nggak melupakan nutrisi. Ya. Mungkin akan dibagi. Jadi sambil panitia bagi ya, biar tahu produk-produknya. Tapi jangan makan dulu ya, kita lihat dulu. Jadi kita sambil ini ya, praktek melihat produknya yang jadi.
Sambil dilihat ya, sebenarnya dalam produk itu ada apa sih? Selain komposisi, apakah ada pesan-pesan yang mereka sampaikan, fitur keunikannya apa, dan lain-lain. Boleh dilihat dulu. Oke, mungkin buat pergerakannya masih dipercepat ya guys, tadinya. Soalnya nanti kita bakal ekspor ya. Kasih perhatian ya. Udah menurut teknikal ini. Oke lanjut ya. Oke kita udah bahas lingkarannya. Jadi teman-teman kalau tergabung dengan pembagian snack imut ini, gitu ya, snack imut ini, teman-teman nanti bisa minta materi ke kantornya aja. Aku bakal share dengan sebebas-bebasnya. Nah setelah kita udah tahu masalah konsumen, kita bakal buat deskripsi produknya. Nah, ada 5 itu penjelasannya apa? Kita mulai dulu dari product services. Ada 5 menjual bukan free products. Salah satunya adalah brownies, fix, single dan cookies. Kayak gitu. Nah, terus reference-nya apa? Hal apa sih yang bisa mempengaruhi keresahan konsumen? Mereka itu gak ada gulanya, gak ada telur, tinggi serat, berprotein, dan bahannya alami, serta premium kayak gitu ya. Nah, lanjut ke game creators, hal apa sih yang bisa memberikan nilai lebih pada konsumen? Yang nilai lebihnya apa gitu ya? Pertama mereka itu variannya banyak, contoh buat pemula, banyak promonya, terus itu poin SDG, karena mereka dibantukan dalam hal. Nah teman-teman mungkin nggak usah jauh-jauh nyari tempat esa yang bagus, tapi ketika teman-teman pintar untuk menganalisis, jasanya ternyata sebelumnya itu ya, kita tuh udah punya bayangan ide, kita tuh mau buat apa? Itu ya guys, mungkin VPC butuh pertemuan yang lama, terus juga punya strong line. Apakah ini lahir dari kemauan kita? Kalau aku mungkin punya target buat kritis bisnis, aku juga pengen buat produk kesehatan, karena kan aku mantan GERD ya. Jadi GERD itu tuh lahir karena emang kebanyakan makan minum yang gak sehat. Nah, si radang 5 ini bisa menyembuhkan penyakit GERD. Aku akhirnya langganan sampai aku borongan kayak gitu ya. Kayak gitu. Next slide. Oke, kita langsung lanjut. Nanti aku minta seseorang buat main ke stage dan jelasin radang 5 itu kayak gimana gitu ya. Boleh, next slide. Nah, kita bakal ngejelasin feature analysis and benefits gitu ya dari produknya. Banyak banget proposal yang aku temuin itu mereka mulai direct untuk menjelaskan informasi produknya. Tiba-tiba pas tahu tugasnya aja, kita pas tahu bahkan dan kadang-kadang mungkin ada yang nggak ada, cuma ngejelasin siomay instant frozen. Ya terus bedanya apa gitu kan? Nah, teman-teman harus menjelaskan dengan EKB ini. Kalau misalnya produknya udah ada contohannya, bisa dijadiin. Nah, cuma lebih baik teman-teman tuh lebih kompeten kalau bisa mengukir kayak gitu ya. Dan buat fitur tuh apa isinya? Spek dari produknya itu ada apa aja? Advantage itu adalah manfaat darinya kayak kesehatan dan lain-lain kan contohnya gitu ya. Benefit itu keuntungan lebih dari produknya, bisa ada lain-lainnya, ada komunitasnya, ada promonya gitu ya. Terus juga ada influencer gizi yang senantiasa ngasih tahu kita presentasi kesehatan itu kan suatu keuntungan ya. Benefit itu intinya privilege yang harus mendapatkan lebih daripada sedang produknya. Itu ya guys, next slide. Nah ini tulisannya kecil-kecil ya. Untuk fiturnya itu bebas sebutan. Jadi buat teman-teman yang sering jerawatan, teman-teman suka marah-marah juga, suka demo marah, itu kan makanannya banyak. Nah teman-teman tuh sering kayak sampai lo es teh manis 3.000 terus bertakun cuma sekian, tapi ternyata itu adalah
pengumpulan gula-gula yang kita sadari. Nah, jahatnya, teman-teman tahu kan pada diabetes itu akan yang penyakit. Nah, aku juga takut pernah pas itu pas kayaknya aku nggak pernah gula, cuman pas itu kondisinya adalah berat ya. Terus setiap hari tuh malas, banget. Akhirnya sekarang aku nggak makan sehat banget sih, cuman kalau ke warteg aku kurangin bakwan, aku pakai kacang gitu ya, terus pakai ayam, logo, pokoknya udah tahu ya kalau gula gitu ya. Saya manis juga aku jarangin, pokoknya aku effort selain ada kelimatan. Terus juga fiturnya adalah berbahan dasar singkong. Kenapa ini jadi fitur unik? Karena kebanyakan biskuit itu overproses. Kayak tutai, soalnya aku mungkin kasih tahu berbeda ya. Tutai Oreo kan itu kebanyakan tepung ya, sebenarnya ada nutrisinya kan gitu ya. Terus tanpa pengawet dan pewarna buatan, itu. Terus kalau rasanya alami, boleh lebih ya. Next slide. Nah, ini advantage manfaatnya. Pertama, bisa membantu tadi lokal, ada fairness gizinya. Kamu pencernaan belum banget kayak gitu ya. Kayak serat, rendah lemak, dan pilihan tepat untuk diet sehat. Dan buat teman-teman yang masih ogah makan sayur buah, bisa banget mulai dari tanggal 5 ya. Meskipun harganya cukup mahal, tapi menurutku itu investasi yang bagus buat ke depan. Biar kita nahan diri buat makan sehat kayak gitu. Next slide. Nah, benefitnya ada banyak kesenangan pencernaan, sebenarnya sehat, makanan sehat, dan juga tadi ya teman-teman sebenarnya cuma kalau kita mau bisa tambahan lagi di Masa Dalam itu mereka punya banyak supportive program buat teman-teman yang mau obat makan gitu ya. Terus juga lagi ya promo-promo yang sering banget dikasih tahu itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang dari chip di sini. Coba dong maju ceritain gimana vibes-nya makan aku itu. Itu beda jauh ya. Oke, namanya siapa? Gimana vibes atau experience pas makan itu? Terjadi seperti makan brownies, kayak cookies itu yang rasa tempat, terus juga renyah sama manis. Dan ini hebatnya bebas gluten, bebas telur, bebas susu. Benar-benar yang sangat tinggi dan baik untuk kesehatan kita. Terus apa sih vibes yang orang lain ketika makan ini kan organik dengan biskuit yang proses mungkin kan tadi makannya beda-beda ya harusnya. Kalau sebenarnya kalau makan besar berbeda nggak vibes seperti ini. Ini kayak banyak kesannya ya sama agak kasar dikit daripada tahu kue yang lain kan lebih halus karena mungkin pakai telur ya. Terus ini manis seperti itu. Terima kasih ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya kalau misalnya juga bisa kasih vibes-nya ya kayak makan salad. Kalau aku pribadi pas makan gluten soya itu bisa rasa terus ngantuk. Nah, kalau itu nggak pernah ngantuk. Jadi ada experience yang dia tawarkan dan cuma manis doang, tapi akan makan gitu. Ya. Boleh next slide. Nah, ini buat validasi pasar. Nanti untuk rumus validasi pasarnya ada di materi yang orang udah siapin. Materi dari APS juga. Nah, buat validation ini adalah cara untuk kalian memastikan sebenarnya produk apa itu worth it nggak sih untuk pasarnya. Nah, itu bisa di-review, bisa sebarang riset, dan metode lainnya yang contoh tadi ya. Ada beberapa indikator dari produk, misalnya konsumen itu butuhnya kayak apa sih? Terus juga variannya mau apa, apakah mau velvet, ya, terus juga zero sugar, ataupun biskuit yang menggunakan online dari instan, atau biskuit yang punya sampingan banyak, ya. Terus juga jangan lupa ketika buat BBC itu, tapi di UX. Jadi UX itu bisa buat website ya, terus juga bisa desain kemasannya. Nah kemarin aku habis mau teman-teman yang bagi kayaknya kan bisnis plan, dia tuh buat soal packaging. Aku bilang, lu kalau bisa dari waktu, kita saya akan berkali-kali ya. Lu
kalau masih lewat, coba sewa orang, hire orang buat simulasi cara pakai solar panelnya. Karena kebanyakan dulu itu ada visual. Mereka nggak banyak kalimat panjang itu enggak, tapi mereka visual. Tapi step-by-stepnya nyalainnya gini, terus efeknya gini dan lain-lain. Terus juga buat price, kira-kira pasarnya itu pengennya dijual di mana sih? Apakah di Shopee aja, atau harus offline? Untuk price, kita bisa tanya mereka, income kamu per bulan berapa, terus budgetnya berapa sih, dan lain-lain. Terus juga buat promosi, juga tanya, sebenarnya promosi yang pas buat promosi itu apa sih? Apakah cukup people, komunitas, dan lain-lain. Nah itu kemarin, aku bisa bertanggung jawab, teman-teman bisa lihat riset dari sini. Jadi di share aja. Website. Kita langsung bodong-bodong, teman-teman ya, cepat banget ini karena tadi yang ditulis ya. Kita saat ngerjain komponen BMC. Next slide. Dari seleksi bukit dulu, tapi ini tergantung panitia lombanya ngasihnya apa ya. Tapi saran itu teman-teman kalau nanti kalian buat proposal, jangan lupa masukin PPC referensinya ya. Sampai ilustrasi namanya tuh kecil, jangan kalau di kayak ya ini adalah apa cuman nggak ada apa ya ilustrasi visualnya kan. Next slide. Nah ini cukup banget. Ketika bisa pakai panitia kan itu. Kebetulan ini lagi assessment esainya lomba proposal dari APBPM. Jadi juara 1 tahun 2022 yaitu memberikan jasa untuk teman-teman yang punya kelainan pola makan disorder. Jadi disorder itu istilahnya mungkin ya, itu ada kalau misalkan pokoknya namanya nggak benar. Nah, untuk mengikat hati juri, bayangin deh, juri itu kan menilai lebih dari 30%. Mereka sibuk, mereka kan bos-bos, kan dosen-dosen. Teman-teman tuh gimana caranya membuat ringkasan yang menarik? Dan gimana caranya? Jadi awalnya harus menceritakan masalah yang terjadi itu apa sebenarnya itu bukan fakta sebanyak 70% perempuan di Indonesia khususnya di daerah Jawa itu memiliki kesokan. Nah, dengan highlight angka yang besar, dengan narasi-narasi kalimat seperti yang negatif, itu bisa memikir hati juri. Oke, itu urgent banget. Aku harus memperhatikan proposal ini masih tahu sampai akhir. Itu teman-teman ya. Jadi bukan kayak tugas kampus. Nah, kalau tugas kampus kan bisa kopas, jelas adanya enggak nanti kalau enggak teman-teman gimana caranya bisa mengikat hati juri sehingga mereka effort untuk membaca dari awal hingga akhir. Karena menurutku ya, aku juga pernah jadi juri, aku malas baca. Aku cuma ngeliat semuanya perlakuan sampai akhirnya. Itu ya guys, apalagi kan aku golongan basic sih kita ya. Cuma apalagi kalau jurinya dosen, profesor tuh gak punya waktu, jadi kan harus punya hal-hal yang stand out gitu ya. Nah, udah jelasin masalahnya gitu ya, terus juga perusahaannya apa? Oke, kita cerita 70% warga Indonesia itu punya kelainan carutan. Nah, produk X harus ada solusi. Jadi itu ya guys, kayak bercerita, kayak sekali-kali, kayak Roberto bilang, oke, ibunya ini jahat segala macam, tapi sebagai solusi tiba-tiba ada malaikat datang. Itu kan kayak sesuatu hal yang apa ya, ada pencerahan gitu ya. Nah, teman-teman tuh harus bisa membuat kita seperti itu di PI-nya. Nah, gitu ya. Nah, terus teman-teman silakan jelaskan populasi yang di target pasar, perkembangannya apa, dan tadi kita sempat yang dramatis. Kayak misalnya ada sifat drastis dan lain-lain yang cenderung negatif dan benar. Nah, di paragraf kedua, teman-teman silakan bridging ya untuk menjelaskan bahwa yang ini akan menyelesaikan masalah yang ada. Terus jelasin deh reaksi dan depannya. Jadi kalau teman-teman udah bisa merangkai FPC-FKB, insya Allah udah bisa menjelaskan proposal sampai selesai. Itu ya, next slide. Nah ini paragraf ketiga, tapi sebenarnya ini pola yang subjektif, teman-teman boleh juga, tapi 100 seperti ini udah oke kan itu. Terus kita bisa ngasih saran pemasaran yang basic yang hukum. Nah jangan lupa buat teman-teman yang nanti ngusulin ide bisnis, jangan lupa brand vintage. Suatu hari aku pernah saingan orang lagi, dia 2 tahun di bawahku, kan aku udah 100 dia 105 ya. Dan itu juara 1 kenapa? Karena dia punya brand vintage. Alias pesan yang disampaikan. Oke, gue tahu produk gue ini bakal ngerasain besok. Jadi kita buat narasi juri, ini bisa organisasi lah kemarin. Kan seringnya dikasih tahu pas presentasi ya. Jadi teman-teman tuh sejak awal harus
punya pesan yang sekiranya oke ini akan connect dengan masalah-masalah konsumen. Iya kan? Ada pikir, cuma harus dibuat. Aku kan merasa ya Allah, padahal solusi dia tuh mirip-mirip sama yang lain, kalau sama. Tapi ternyata yang mengenalkan sendiri, khususnya marketing ya, adalah tadi brand message. Itu teman-teman. Terus gunakan bahasa yang cepat diserap oleh konsumen gitu ya. Nah, pada tempatnya udah mulai 4 SDGs, terus pada capaiannya misalnya dari tadi itu berapa dan lain-lain gitu. Next. Nah, ini background, apa bedanya? Background itu lebih ke penjelasan tinggi software-nya kan, ya, masalahnya. Next slide. Nah, ini kita bisa menjelaskan apa sih yang menyebabkan adanya tinggi software kayak gitu ya, dengan referensi internasional sampai nasional dulu kan. Terus, next slide. Nah, ini tadi ya sama ya, kita kaitkan dengan FP-nya ada yang error ya. Next slide. Oke, mungkin untuk tadi sebenarnya ada slide ini. Oke. Nah, ini intinya lebih ke penjelasan masalahnya ya. Oke, nggak apa ya. Jadi coba aku kasih detailnya untuk terkait background sendiri. Intinya, teman-teman gimana caranya menceritakan bahwa produk ini ternyata penting. Entah bahwa fitur, entah data BPS, data kesehatan. Dan sebenarnya untuk sekarang itu yang lagi viral tuh sekarang adalah anak umur di tahun udah gagal ginjal. Itu kan problem yang gede kan. Ketika teman-teman bisa masukin proposal bisnis yang relevan sehingga kita membawa lifestyle bocil-bocil ini supaya nggak minum air mas, jadi minum produk kalian itu menjadi suatu hal yang wow. Udah saya contohkan ya. Itu guys, jadi silakan refresh dengan ide-ide liar dan nanti akan divalidasi juga. Next. Ini next kalau untuk bisnis produk tinggal kopasnya kabelnya gampang. Next. Nah ini SWOT, teman-teman silakan kupas produk kalian apa jasa ya dengan sesubjektif mungkin. Next. Nah ini gimana caranya untuk expo itu intinya dari internal bisnis, misalnya SDM yang kurang, pemasarannya kurang oke lah, bisnisnya. Terus sekarang juga kita kasih tahu gitu kan, oh ini valuesnya gede banget, komponennya premium dan lain sebagainya. Untuk opportunities, peluang sama traffic dari luar. Misalnya pesaingnya banyak banget, udah ada yang top 1, gimana cara menjadi top 1-nya. Terus juga kondisi ekonomi, misalnya kayak gitu ya. Next. Nah ini juga yang sangat penting, aku sering kali menemukan kejanggalan di BMC dan BMC adalah flow-nya nggak ngerti. Jadi misalnya dia buat produk usaha yang dia itu nggak bertambah, itu kan BMC ya. Apalagi yang kemasan kadang lima kan perlu Bepom sama MUI ya. Nah itu tuh dia nggak buat izinnya dulu. Jadi tiba-tiba langsung aja, oke kita buat adonannya, kita kadang jual. Padahal ada yang tinggal lagi. Jadi kita harus, meskipun kita mahasiswa, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang beneran gitu kan, izinnya seperti apa, terus mungkin ya tadi ya, MUI segala macam kayak gitu. Next, nah ini bisa dijelasin dengan grafik seperti ini ya. Ketika membahas bisnis untuk menyelesaikan eating disorder, kita collab sama psikolog, psikiater, sama nutritionist. Ini ada flow-nya. Dari psikiater ke bisnis apa, feedbacknya apa segala macam. Nah, setelah digrafikin kayak gini, teman-teman buat ceritanya di bawah ya dalam bentuk kalimat. Kayak gitu ya, next. Ini saya kasih pasar juga, teman-teman ya, next. Waduh, burung nih, kenapa nih? Kayaknya minus, oke. Udah loading ya. Nah, ini kita bisa ngejelasin atau konsumennya. Kira-kira mayoritas yang sakit itu, atau mayoritas dari pasar itu kira-kira siapa? Pun kalau misalnya, kalau misalnya cuma perempuan nggak apa-apa juga, pun kalau beda juga boleh, cuman lebih baik ketika teman-teman menetapkan perempuan, kalian tuh lihat data yang kuat, berapa juta perempuan sih di Indonesia yang sakit kayak gitu ya. Terus juga ada geografis dari mana, terus yang paling menantang adalah tadi sisi psikografik sama kebiasaannya. Sebenarnya kalau orang sakit itu apa sih kebiasaannya, kayak apakah dia rewel, terus kalau beli di GoFood itu bingung mau beli apa, malas-malasan kan gitu ya. Terus behavioral tadi ya, ini terkait sama psikografis. Dan itu psikografis lebih diri, kayak gampang cemas, pokoknya emosi-emosi negatif gitu ya. Kalau behavioral tuh kebiasaan-kebiasaannya. Begitu ya, next. Nah, ini targeting yang lebih detail lagi, ketika teman-teman menyasar wanita, dan wanita itu umur berapa? Terus dia sekarang posisinya apa? Apakah dia belajar, apakah dia menjadi ibu rumah tangga, dan kita bedah kegiatannya setiap hari.
Next. Oke, ini buat kalkulasi perkiraan budget pasar. Gimana? Next. Nah, ini buat rumus mudahnya sebenarnya. Teman-teman tuh silakan cari asumsi ya. Kira-kira target pasar tuh ada berapa juta di Indonesia. Utamanya gini, kalau kita lagi bedah produk ini, kita cari dulu wanita di Indonesia itu ada berapa juta. Nah, terus kita cari data lagi, cari data populasi yang menghadapi profilnya tadi. Berapa sih berapa juta orang, berapa juta wanita yang dapat nanti eating disorder. Nah, risetnya juga jangan lama-lama ya guys, referensinya kan. Nah, kita buat perakiraan dari jumlah populasi di nomor 2 tadi, kira-kira yang beli itu sepertiganya pas ketiganya ya. Lalu kita bisa asumsikan, terus kita kalikan dengan harga layanan kalian rata-ratanya. Kayak gitu ya, nanti mungkin dijelasin sama mentor ya untuk beli kalian di next. Nah, ini pemasaran 5 cukup penting karena ini adalah fase di mana gimana caranya konsumen itu tahu produk kalian. Gak cuma tahu ya, tapi setia. Nah, itu kan susah ya. Next. Lagi tahapannya, aware gimana cara konsumen itu, kita buat strateginya, appeal ya. Gimana cara konsumen itu kepo sama kita, gimana cara mereka tuh berinteraksi dengan kita, apakah lewat WA atau lewat chatbot website segala macam. Nah, itu adalah gimana cara mereka tuh bercek untuk berinteraksi. Nah, dengan cara flash sale atau apa referral code gitu ya, kode voucher begitu. Terakhir adalah advocate. Gimana cara mereka itu setia sama kita sampai dia tuh mempromosikan produknya ke orang lain dengan cuma-cuma. Ya, next. Nah, ini tahapannya sebenarnya kalau untuk marketing masih ini bisa kalian apa ya semua kalian, cuma tahapannya harus jelas dari bulan dulu sampai tahapan sekian nantinya. Nah, kunci suksesnya kalau dari Pico Fokus selama menjadi bisnis space itu adalah bukan sales yang naik, bukan penjualan profitnya yang wah 1 juta nih, sekali 1 juta, tapi sebenarnya adalah gimana cara ngikat konsumen tadi supaya dia nggak berpindah ke lain hati selanjutnya. Next. Nah, ini kita bisa memanfaatkan kesempatan dan kesempitan ya. Kita perlu analisis kompetitor. Next. Nah, ini caranya adalah teman-teman bisa menyisipkan 2 lawan yang paling potensial untuk menjadi apa ya pesaing kita gitu. Kita bisa bedah dengan analisis kelebihan, kualitas media sosialnya. Tapi kita subjektif juga ya. Ini udah lawan bagus, kita bilang bagus. Nah, apa kita puji, tapi somehow kita ambil highlightnya supaya kita bisa menjadi dia. Kalau kayak gitu ya. Next. Oke, ini terakhir sebenarnya. Ini rencana keuangan. Next. Nah, oke, jadi ini tahapan sebenarnya basic banget buat teman-teman yang lagi coba-coba. Aku nanti bakal berusaha buat kurikulum keuangan di materi nanti gitu ya. Nah, buat pertama-tama teman-teman bisa buat perkiraan modal. Itu bisa ukurannya per bulan atau per tahun. Nah, selain modal juga ada pengeluaran, pemasukan, dan tulis rumus dan materi juga buat departemen apa aja. Nah, buat mencapai kesuksesannya itu banyak banget indikator sebenarnya. Bisa dari keuntungan bersih per bulan, tahun, periode balik modal, sampai rasio efisiensi investasi. Tadi buat rumus-rumusnya bakal insya Allah aku spill di materi-materinya gitu ya. Next. Ini udah selesai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih kepada kalian atas penyampaian materi yang telah diberikan. Baik, bagi teman-teman, khususnya bagi para peserta FBB berprestasi, silakan untuk scan kode barcode yang di sebelah kanan dengan background warna biru. Sedangkan bagi peserta SDB bisa scan barcode yang di sebelah kiri dengan background warna merah. Silakan teman-teman bisa scan barcode-nya sesuai dengan peserta SDB dan peserta FBB berprestasi. Nah, jika bagi teman-teman, khususnya bagi peserta SDB, jika sudah men-scan lalu membuka link Canva, teman-teman bisa mengklik
use template for design atau pakai template untuk desain yang baru. Sudah teman-teman? Apakah bisa? Sudah? Sedangkan bagi teman-teman FEB peserta FEB prestasi bisa langsung membuka link yang di bagian pembagian tim dan langsung mengklik link Canva yang ada di nama tim. Oh ya teman-teman, nanti kita bakal memilih satu tim terbaik dan nanti tentunya akan ada hadiah juga nih teman-teman dari pihak panitia. Oke teman-teman, ini biar tidak membanggakan gitu ya. Nah ini 10 menit teman-teman silakan latihan pitching. Value proposition aja sih, kira-kira kalian ada ide nggak bisnisnya itu mau seperti apa? Nah nanti preference-nya kalau kalian bisa kerjain hari ini, itu nanti yang beruntung bisa aku review langsung, atau nanti kalau misalnya mau sesi privat sama aku boleh banget kayak gitu, karena ini adalah core dari BMC. Kalau VPC-nya nggak jelas, nanti sampai akhir proposalnya takutnya nggak jelas juga gitu ya. Selamat mengerjakan ya. Mungkin bisa mulai mengerjakan ya. Nanti bagi teman-teman yang beruntung, bagi yang beruntung bisa langsung direview oleh Pak Adnan ya teman-teman, dan tentunya juga akan mendapatkan reward dari pihak panitia. Jadi teman-teman informasikan kepada teman-teman peserta FEB berprestasi, minta tolong untuk di-scan ulang atau di-refresh dari Google Speech-nya ya teman-teman.
Teman waktu kerjaan tersisa 3 menit lagi ya. Oke, teman waktu tersisa 1 menit lagi.
Rahasia kan ya, kebetulannya mungkin di platform lainnya. Mungkin plugin-nya aku bakal pilih dia itu terinspirasi itu kartun yang isinya tuh 3 orang cewek gitu loh. Apa tuh? Aja kayak gitu. Powerpuff Team. Ada video nggak sih? Mungkin nanti bisa ambilin ya. Ada timnya nggak ya di sini? Iya, boleh kita di sini kalau mungkin dari panitia bisa bantu dengan hasil pengerjaannya. Oke, buat orang pasti mungkin boleh maju ke stage ke depan. Ini kalau teman-teman yang komplit tapi sangat mengajarkan, tapi aku menyarankan buat teman-teman tuh latihan cepat mikir. Nanti kalau misalnya lomba lolos final, itu tuh pertanyaan dulu itu kan udah nggak sempat berpikir lagi. Jadi harus punya banyak pengetahuan gitu ya sebelum kita menjawab apapun nge-pitch game. Nanti ada juga lomba bisnis yang dia tuh sifatnya hackathon. Jadi kamu cuma dikasih waktu setengah jam, kamu tuh saya masalah pemerintah, masalah bisnis tuh ada juga ya gitu ya. Boleh? Kan tadi tim powerpuff-nya boleh nih yang tim powerpuff bisa masuk ke depan. Mungkin panitia boleh kasih tim powerpuff link-nya ya. Nanti aku review dari sesi. Tunggu bentar ya. Nanti nggak boleh panitia. Oke, nanti tim powerpuff boleh kenalin diri sama jurusan sama angkatan sama ini mau buat apa gitu ya. Boleh ngomong. Mungkin bisa. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Zalfa Ramanda dari Prodi Manajemen angkatan 2024 dari tim Powerpuff. Ini tim kami melakukan penilaian satu 1 kita. Perkenalkan rekan saya
Nama saya Rola Bagia dari Provinsi Manajemen. Jadi rencana produk yang kami buat interview pengen bikin aplikasi di mana khususnya perempuan-perempuan ya atau remaja yang pengen banget tahu tentang dunia skincare. Kadang nih kita tuh susah cari skincare yang kandungannya tuh cocok sama kita. Atau karena kita tuh masih minim banget pengetahuannya, jadi kita nggak tahu kira-kira kandungan apa yang boleh digabungin sama kandungan dari skincare lain gitu. Mungkin aja dari beberapa produk yang kita pakai itu ada beberapa kandungan yang sebenarnya nggak boleh digabungkan, tapi karena kita nggak tahu, jadi kita pakai secara bersama. Itu wujudnya lebih ke aplikasi. Nanti ada beberapa buku yang mungkin bisa membantu teman-teman semuanya. Gitu. Kayak mungkin kalau yang sebutkan jangan takut. Kalau bisa manage tergantung malamnya juga kurang gitu sebenarnya. Kenapa nggak disediakan yang itu? Mungkin sih ya belum. Karena waktunya mepet dan kampanye lemah. Oke ya. Nanti tadi kayak aku kasih tadi, kalau ini kan masih maba, ada yang disebut karena kayak percobaan kan banyak. Tapi prinsip kan ya, prinsip impression biar terbiasa ya. Oh iya. Ya terus saranku nanti bisa mulai dari yang lingkaran dulu sebelum rambutnya. Tadi kan rambut kamu udah bagus, nah itu lebih bagus lagi nanti kalau suatu hari pitching beneran dalam waktu yang terbatas dengan kecemasan yang sangat tinggi gitu kan, kita bisa kasih kualitas kayak sebenarnya berapa persen sih orang tuh yang nggak tahu skincare sama misalnya tuh dia ada eksim, ada yang mukanya udah nggak kan itu jadi suatu fenomena. Aku juga pernah pas itu bantu pertukaran kucing itu jadi kucing beneran. Dia pitchingnya pakai dalam kucing, aku biang-biang gitu kan. Nah, mana bisa ini mungkin terjadi realisasi suatu hari karena ini kan problem gede. Apalagi buat teman-teman yang generasi muda, kan sekitar masak kan. Kalian bisa simulasi perawatan yang sama. Maka aku juga pernah bantu skincare buat orang yang sakit apa gitu ya. Temanku tuh mengorbankan diri buat dispidol teman. Jadi kayak orang bisul yang gede banget itu kalau mau dikirimkan. Terus ini mungkin bisa next time apa kayak stitching ya. Kayak lihat itu Tuhan muka aku jelek banget kok bisa sesuka ini gitu misalnya. Jadi kayak ini keren. Karena kadang kalau sama pagi dia diri bangun kita sudah sangat bagus dan sendiri itu kurang karena jadi harus dibawa. Tapi ini kan namanya juga apa yang sudah singkat. Tapi ini apa aku motivasi tambahan aja makanya insya Allah kalau lolos final hasil untuk amin cara menangnya adalah seperti itu. Makasih ya ya. Ini kembali makasih. Putaran terima kasih. Selesai. Lebih satu teman-teman ya. Nanti buat sesi lingkarannya, teman-teman tuh jangan orientasinya lingkungannya dengan sampah. Tapi kita ketika konsumen sampahnya misal konsumen ini dapat sakit inspirasi ya karena ada pembakaran sampah. Jadi selalu pakai POV konsumen jangan lingkungan ini jangan buat eksternal buat si POV-nya gitu ya. Itu sih dari aku. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengarkan materi dari Tazra dan juga tadi udah buat review juga nih teman-teman. Nah kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah bagi teman-teman yang berada di Zoom meeting dan ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand lalu open mic ataupun juga bisa dengan mengetikkan pertanyaannya di room chat. Sedangkan untuk teman-teman yang hadir di auditorium pada hari ini bisa menyampaikan pertanyaannya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, mungkin panitia bisa memberikan beberapa Mas.
Pertama fungsi dari program studi produksi tahun 2020. Pertanyaan saya, menurut saya kan sesuatu yang dibahas jadi itu belum tentu bisa direalisasikan dengan baik. Seperti contohnya yaitu bisnis plan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk merealisasikan yang rencana-rencana bisnis yang sudah dibuat menjadi kenyataan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kayak aku izin menjawab ya. Nah, ketika aku sedang mengawal pekerjaan utama BBC itu memang untuk merealisasikan adalah target pasarnya itu berapa. Terus kamu tuh sebelum rilis ide, aku pengen itu teman-teman bisa kamu inisiatif buat resource agent. Kamu apa tadi ya market validation dulu seberapa rasanya. Terus kira-kira kamu kalau beli ini sebenarnya mungkin. Kamu kalau beli kira-kira berapa kali perlukan bagaimana berapa. Jadi product validation dulu, kamu cicipin prosesnya apakah framework dan kamu apakah dia sangat-sangat merugikan dan terus juga lebih produknya sih apakah step back-nya mulai dari cara soalnya sampai finishingnya itu jauhin ya. Tapi mungkin kemarin kita paling kebayang itu solar panel ya, karena kan solar panel ini kan dia itu anak-anak muda ini pengen buat solar panel yang tinggi karena kebanyakan solar panel itu mahal kan. Kamu tuh menampung solar kit dari anak-anak buat listrik. Aku bingung kalau misalnya aku beli, aku sebagai orang Bali yang mau beli supaya warungku itu bisa pakai solar panel kecil itu, gimana tahapannya? Jadi itu kita benar kamu untuk menggambarkan orang kita seperti apa, kalau dia satu enggak, jadi kita udah sering alaminya. Jadi itu sih itu membantu ya, lebih merasa kalau kamu udah selesai, nanti bisa dibikin kan? Itu membantu ya. Jadi Kak Fauzi, apakah jawabannya sudah jelas? Oke, jelas. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya masih ada waktu nih. Oke. Mungkin dia bisa memberikan foto di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya ingin izin bertanya terkait dengan seputar bisnis case yang menjadikan saya ingin tertarik. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang Mbak ini, saya ingin bertanya gimana sih strategi marketing dalam proposal bisnis case jika perusahaannya itu bergerak dalam sektor energi ya. Misalnya sih PT Chandra Asri yang itu mengeluarkan bangunan aspal plastik. Nah, itu strategi marketingnya dalam sudut pandang sektor energi agar pembangunan aspal plastik itu berjalan sesuai rencana dari perusahaan itu bagaimana. Gitu, terima kasih. Soalnya langsung sesi review ini. Sebenarnya untuk produk-produk yang sifatnya idealis, kayak sehat, apalagi itu fashion dari bahan-bahan bekas, yang kita barukan tuh bukti memang susah karena kamu tuh paling utamanya adalah membantu orangnya yang baru ketemu sama orang yang teredukasi dulu. Jadi pasti kamu punya dua saluran, B2B sama B2C kan. Nah kalau B2B tantangannya berat karena ketika kamu menawarin aspal itu, kira-kira siapa sih mau masak aspal gitu kan? Apakah dia agen properti, apakah dia pemilik perumahan gitu kan? Atau mungkin dia pemerintah, karena banyak yang bukan soal pemerintah, atau mungkin ada sektor swasta yang dia itu punya kepekaan terhadap daerah-daerah terbuka kayak Lampung. Sorry Lampung nggak peduli, cuman Lampung tuh sering disorotin kayak Lampung kan, tempatnya. Apakah ada entitas yang kamu tuh bisa sasarin dulu sih sebenarnya. Baru nanti bisa marketingnya, misalnya kamu mau pakai audiens kan, di Malaysia yang suka
komen Indonesia itu sedikit call, tapi dia nggak mungkin biasa, cuma dia bisa memviralkan. Kalau udah aku harus pakai ini sedikit gitu loh, jadi dia sedikit apa ya orang usaha agar dia sekarang bulan itu ini jelas dulu. Kira-kira apakah kamu udah sama Mika? Karena so Mika itu kan pemilik tol ya, sama itu kan. Kamu bisa kalau itu sama pemerintah di sini dari mana? Tapi kasih tahu ya, nggak resmi apa karena aku belum pernah juga itu, tapi pas isu plastik terus nanti dilewati sama keroncong yang berkilo-kilo ton itu kan. Itu harus ada isu itu bagaimana cara mengemasnya. Jadi ada aware kan kayak jadi kamu bisa buat video simulasi kayak apa tuh ketahanan barang dia itu kayak di Shopee kalau di Bali itu berapa daya tahannya itu ada kan beberapa video simulasi tertentu nah itu untuk meyakinkan B2B cuman B2B itu pertanyaannya adalah izin bosnya sih sana jadi bisa aku tim dari B2B mau beli aku izin lu bosku bos boleh nggak beli ini maaf ya fans tuh nggak cukup aku nggak percaya jadi tiba-tiba aku mau informasi lain halnya dengan B2C dan kalau B2C sampai mau beli apakah biasa kan dia pakai aspal kan dia nggak punya apa ya power gitu loh karena aku tuh kamu tadi saya kasih pasnya belum kalau masalah gampang dan ini juga bisa cuman orangnya itu loh gimana caranya karena B2B tadi standarnya kalau misalnya diterima proyekan sama bos lancar langsung kaya kan mungkin kalau ada isu apa kamu nanti di website kalau pas testimoninya buat video proses simulasinya atau kan long fee karena kebanyakan sekarang itu long fee ya kan misalkan ke ASEAN itu sih karena orang dapat data dari mana ya aku kemarin baru seminar di UGM dia itu membahas tentang pengembangan SDM Indonesia jadi fun fact aja kita tambah informasi Indonesia itu SDM-nya rendah karena banyak faktor dari stamina segala macam terus kebanyakan di Indonesia itu perusahaan ekstraktif jadi suka nikel tambang yang akhirnya membuat kita tuh lokalnya sedikit karena pemerintah tuh lebih fokus ke ekstraktif tadi yang membahayakan dan itu kan otomatis jadi apa ya semacam membantu pemerintah lah menyelesaikan masalah supaya kita pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan ini lagi-lagi tadi sering pitching kamu seberapa lingkungan sih seberapa ya sih kalau dijual di Australia tapi lagi-lagi kalau laku di Australia itu laku di sini jadi kamu bisa buat pasar yang lokal, tapi Indonesia di mana yang kita, di mana yang akan main karena orang pada transition ya, kebanyakan daripada pakai solar panel masih pakai apa tadi batu bara gitu ya. Nah masalahnya gede banget, kayak itu sih dari aku semoga membantu tapi asesmennya harus punya. Baik, terima kasih banyak ya. Gimana nih kayak ini apakah membantu? Sangat membantu. Oke teman-teman semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Namun sayang sekali karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita harus mengakhiri sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, boleh nih dari Kak Azra memberikan closing statement atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan khususnya para peserta FPDB prestasi dan para peserta studi untuk program hari ini. Oke, buat kasih statement ini sebenarnya relatif tergantung takdir jalannya teman-teman. Kalau emang udah takdir di kampus ini ya udah. Maksudnya privilege Jogja banyak banget. Aku mau memamerkan privilege di kampus. Aku bukan ngebanding-banding UGM karena UGM juga punya ujiannya sendiri gitu ya. Cuma di Jogja itu sebenarnya ada untuk belajarnya banyak gitu ya. Teman-teman tuh bisa loh event yang misalnya ada yang gitu. Aku pernah menghadapi sepekan itu ada kemenang dan untuk visual UGM, ada kementerian UKM, jadi itu menurutku privilege yang tinggi. Dan lagi-lagi ya ikut acara itu bukan yang buang, tapi bisa umum. Makanya aku lihat, aku udah sama-samanya dari UIN, dari UKM, gitu kan. Jadi privilege-nya banyak kan itu. Terus kalau kalian mau lebih daripada orang lain, bukan sosok hebat ya, kalian belajar sama generasi yang beda. Generasinya sama X. Jadi jangan nyaman dengan gengsi aja karena kalian insight-nya untuk satu saya kan semua ya. Nah aku tuh dari SMA dulu kalau liburan tuh bukan nonton guys tapi seminar sering banget ya sih. Aku dulu tuh niatnya mau ngambil merchandise, mau ngambil makanan, mau ngambil piknikal gitu kan. Ada kita
Tapi lama-lama masa naik kereta ke Bogor dan jadi kalau maksudnya ada something yang aku bisa dapat, yaitu tadi event-eventnya juga kenalannya aku sama infrastruktur. Cuman menurutku artis tuh bukan cuman sih, ya artis itu harusnya tema gitu loh, cuman yang penting tuh value sih. Jadi banyakin belajar di luar, kan di luar kuliah, gitu ya guys. Sama apa lagi ya, manfaatin privilege kampus, karena menurut kampus-kampus tuh punya kekayaan masing-masing. Kayak di UNY menurutku dosen UNY lebih ramah dari kampusku, sorry ya, karena dosen UNY tuh sibuk-sibuk guys. Jadi kalau main tuh sama eksternal dan dulu tuh dari UI loh, dari UGM gitu. Terus juga ini SDP ini bagus banget karena di FGM ada itu. Jadi kalau ini kekayaan yang sangat luar biasa ya. Bahkan untuk kita tuh apa ya, susah banget dijawabnya. Dan ini menurutku bersesuaian. Jadi itu ya guys. Udah habis kan. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Azra pada hari ini. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari materi yang disajikan oleh Azra pada hari ini adalah tentang business plan competition dan pengembangan bisnis model kanvas. Dimana kita ingin membuat satu bisnis, maka itu harus diawali dengan memahami apa sih permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, lalu membuat langkah value proposition kanvas, dimana itu pentingnya mengenali profil konsumen dan kebutuhan mereka, lalu ada validasi pasar melalui survei atau wawancara, lalu ada strategi pemasaran dan marketing dan melihat rencana keuangan berkelanjutan seperti itu. Teman-teman mohon perhatiannya sebentar. Demikian ya tadi teman-teman sudah kita lalui bersama sesi penyampaian materi kedua dan diskusi pada kegiatan pelatihan dan mentoring FEB berprestasi kedua dan closing Student Development Program 2024 pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Azra Aulia Fitrosya yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua dalam acara hari ini. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita menutup kegiatan sesi diskusi pada hari ini, izinkanlah saya ingin menyampaikan sebuah pantun nih buat teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa bilang cakep, oke? Pergi ke toko membeli paku. Terima kasih. Pulang-pulang membawa kantong roti. Karena kita sudah di ujung lagu. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi. Moderator, izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila dalam membantu jalannya sesi penyampaian materi pada hari ini dapat tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan ataupun kekurangan di hati teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tepat. Boleh perkenalkan? Oke, terima kasih kepada Kak Rizbe yang telah membantu jalannya sesi penyampaian materi dan menjawab hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Azra Aurelia Fitrosya yang akan diberikan oleh Kepala Departemen PSDM BMKM FIBU NY tahun 2024 sekaligus dari Komite. Pada saudara Bapak perhatian kami berselanjutnya. Ya, kami untuk dokumentasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Satu, dua, oke, game selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Kak Arsya Emilia Harahap yang akan diberikan oleh Ketua Panitia DPD Berprestasi kepada Saudari Indah Pujiastuti. Kami persilakan. Mohon kepada panitia bisa berjuang. Oke, komando 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kami juga mengundang Ketua BMKM FEB UNJ, Ketua UKMM Penelitian Kristal, Steering Komite, dan Ketua Panitia SDB untuk dapat naik ke atas panggung melakukan sesi foto bersama. Kalau bersama dengan narasumber dan juga moderator. Mungkin bisa aku pandu ya untuk presentasinya. Dan hitungan 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ya mungkin 4 dan 3 ya kalau nih. Oke, vendor dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada gaya lagi? Oke, gaya SDP ya. Oke, bentuk S. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kepada Ketua BEM, Ketua Penelitian Kristal, Steering Komite, Ketua Panitia SDP, kepada narasumber dan juga moderator, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk narasumber. Setelah adanya narasumber lagi dan materi lagi, tentunya kita makin dapat banyak ya. Bentuk action plan. Ya, kalau begitu habis ini mau lanjut acara apa lagi? Oke, mungkin acara selanjutnya yaitu penayangan video parade tanggal rekor 2. Pada panitia yang bertugas, kami persilakan.
Bartolomeu Dias, Dan William Ekalia Rizkyana, Sabrina Jessica Jenny Stianis, Mawareton Kavina, Muhammad Nabila Ahmad, Muhammad Rafi, kasih kepada yang bertugas. Jadi, sebenarnya komentar yang tolong bisa terjadi, tapi silakan untuk naik ke atas itu. Kami juga mengundang Ketua BMKM FEB UNY, Ketua UKMF Indonesia, Ketua Panitia FEB Organisasi, dan Standing Committee naik atas panggung dan melakukan foto bersama.